Halo teman-teman, selamat datang di channel Garis Lurus. Channel yang akan ngebahas segala hal terkait Affinity. Di video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit basic tentang Affinity Designer ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen ngejelasin dulu nih tentang apa itu Affinity. Nah, Affinity itu adalah perusahaan software keluaran dari Serif yang punya 3 aplikasi unggulan. Yang pertama ada Affinity Publisher, yang mana dia mirip banget sama kayak Adobe InDesign. Terus yang kedua ada Affinity Photo, versusannya Photoshop ya. Dan yang ketiga ada Vector Based Application, yang pengen kita ngebahas lebih jauh itu tentang Affinity Designer atau versusannya dari Adobe Illustrator. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin 5 hal yang akan membuat teman-teman jadi lebih mudah dalam menggunakan Affinity, terutama buat teman-teman yang dulunya adalah pengguna Adobe Illustrator. Gimana tuh videonya? Yuk, langsung aja kita lihat. Ini dia 5 tips yang akan membuat teman-teman menjadi lebih mudah hijrah dari Adobe Illustrator ke Affinity Designer. Untuk tips yang pertama adalah artboard. Kenapa aku ngejelasin tips artboard ini yang menjadi yang pertama? Karena kalau kita ngedesain dengan vector based software atau software-software berbasis vektor seperti Affinity Designer, Adobe Illustrator, CorelDRAW dan sebagainya macam, maka pembentukan artboard adalah hal yang paling basic yang perlu kita lakukan, ya kan? Nah, kalau misalnya di Adobe Illustrator ini, artboardnya itu kita harus membentuk artboard terlebih dahulu, baru dia akan terbentuk artboard. Kalau misalnya nggak bentuk artboard, dia bentuknya jadi kanvas seperti ini aja, kosong. Nah, kita ngebentuk artboardnya dengan memencet tombol artboard tool, kemudian kita klik insert artboard. Nah, jadilah di sini ada tulisan artboard, layernya jadi layer artboard. Kalau misalnya pengen bikin artboard lagi, tinggal pencet lagi insert artboard dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya di Adobe Illustrator, artboardnya itu sudah otomatis kebentuk kayak gini ya teman-teman. Ini sudah langsung bentuknya artboard. Kita bisa cek ya. Dan kalau teman-teman pengen bikin artboard baru, teman-teman tinggal klik artboard tool yang berada di panel sebelah kiri ini dan kita klik new artboard. Nah, selain perbedaan dalam basic awal atau default awal kita ngebuka filenya, di Affinity Designer sendiri, perbedaan dalam artboardnya ini adalah ketika kita ngebuat shape, ngebuat objek, atau ngebikin tulisan, maka hal tersebut akan masuk menjadi masking dari artboardnya. Ya, ini bisa teman-teman lihat aku ngebentuk kotak dan kotak ini masuk ke dalam artboardnya, dia nggak otomatis menjadi nggak keluar dari si kanvas artboardnya ini ya. Beda kalau misalnya di Adobe Illustrator. Kalau di Adobe Illustrator kita nggak ke bonding ya, nggak ke bonding mau bikin objek kayak gimana, dia tuh overlay keluar dari si kanvas artboard yang kita miliki. Nah, bisa kita lihat ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu perbedaannya. Ini mungkin bukan hal yang menjadi big deals ya, tetapi aku rasa teman-teman perlu membiasakan diri untuk berpindah dari model artboard yang seperti ini menjadi artboard yang seperti ini. Ya, ada plus minusnya lah ya. Lanjut ke tips yang kedua, yaitu snapping tools. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai di Adobe Illustrator itu, kalau misalnya teman-teman udah terbiasa pakai Adobe Illustrator, maka teman-teman pasti tahu dong yang namanya Smart Guides Tool atau Smart Guides View. Nih, kalau aku lagi geser gini, ada garis warna pink kecil itu kan yang tipis itu, dan ada titik-titik yang bentuknya warna X itu, bentuknya X kayak gitu tuh. Nah, itu adalah Smart Guides Tool. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat lebih jauh, dia berada di panel view, kemudian ada Smart Guides. Kalau dimatiin, dia nggak akan memberikan panduan pintar untuk meletakkan shape atau objek di dalam desain kita. Nih, ya kan? Kalau misalnya kita pakai view Smart Guides Tool, Smart Guides View, teman-teman bakal dibantu untuk meluruskan objeknya, atau meratakan objeknya, atau bahkan menduplikasi objeknya sampai menahan tombol Alt ya kalau duplikasi gitu. Sedangkan di Affinity Designer itu nggak ada namanya Smart Guides View, tapi teman-teman diberikan sebuah tools yang sangat powerful namanya Snapping Tools, yang mana kalau kita pencet dia akan berfungsi 11-12 sama Smart Guides yang ada di Adobe Illustrator, ya kan? Nih, aku geser kayak gini, dia otomatis kayak kena magnet gitu di atas itu ya. Aku bikin objek baru, triangle tool, dia kayak otomatis ke snap kayak gitu. Nah, lihat ya teman-teman ya. Nah,
ini juga adalah gabungan dari Snapping dan Smart Guides gitu. Jadi Smart Guides yang berada di Adobe Illustrator ini difusi dengan Snapping yang berada di panel Adobe Illustrator ini menjadi Snapping Tools yang berada di Affinity Designer gitu. Ini serius bakal sangat ngebantu proses teman-teman dalam ngedesain di Affinity Designer. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu texting atau type tool. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya biasa pakai Adobe Illustrator, maka teman-teman tahu teman-teman pasti tahu dua basic cara ngebuat teks. Yang pertama adalah dengan mengklik, aku gedein. Kalau dia ngeklik, dia jadinya teks kayak gini ya. Dan yang kedua dengan ngeklik sambil ngedrag, dengan klik sambil drag. Nah, kalau misalnya kita klik sambil ngedrag, dia teksnya bakal kebonding sama box yang kita buat tadi. Itu. Ini seandainya kita gedein, maka dia akan lebih besar dari bonding boxnya akan menjadi lebih besar. Kalau ini yang kita besarkan, maka teksnya akan menjadi lebih besar gitu ya, membesar. Nah, ini di Adobe Illustrator. Bagaimana dengan Affinity Designer? Kalau di Affinity Designer, saat kita memencet type tool atau texting di sini, ada dua buah pilihan. Yang pertama ada Artistic Text Tool dan yang kedua adalah Frame Text Tool. Kurang lebih sama. Kalau Artistic Text Tool ini fiturnya sama seperti kita ngeklik di Adobe Illustrator. Di Illustrator sekali klik. Nah, ini Artistic Text Tool. Sedangkan kalau kita tahan kliknya di sini dan kita pilih Frame Text Tool, itu sama dengan seperti ngedrag di Adobe Illustrator. Seperti ngedrag di Adobe Illustrator. Aku bisa kecilin, tapi dia nggak langsung otomatis ke bonding ya, nggak kayak di Adobe Illustrator. Dan texting di sini perbedaannya lagi adalah ketika kita sudah selesai bikin teks, biasanya kita tuh mencet Ctrl plus Enter kan. Nah, ini selesai dan kita udah otomatis langsung kepilih ke Selection Tool. Kalau setelah bikin teks, kemudian kita pencet Ctrl Enter langsung ambil ke Selection Tool, jadi kita bisa langsung geser-geser ya teks seperti yang kita inginkan. Sedangkan kalau di Affinity Designer, Ctrl plus Enter yang di Affinity Designer itu sedikit berbeda. Bedanya di mana? Ketika kita sudah selesai membuat teks, kita membuat Ctrl plus Enter, maka dia akan mengubahnya menjadi outline. Dia akan membentuknya jadi outline gitu. Nah, ini udah nggak bisa diubah lagi. Bisa dilihat bahwasanya ini semuanya adalah outline. Kita udah nggak bisa ngubah lagi, tapi kita bisa memberikan efek layer kepada outline dari teks yang sudah kita buat. Gitu, bedanya kecil tapi aku rasa teman-teman perlu mengetahuinya untuk membiasakan diri dalam menggunakan software Affinity Designer. Oke. Lanjut ke tips yang nomor 4, yaitu Studio. Jika teman-teman sudah mengetahui tentang workspace yang berada di Adobe Illustrator, seperti ada Essential Classic, ada Automation, ada Essential, dan Painting dan sebagainya, maka di Affinity pun kurang lebih sama. Nah, di Adobe Illustrator kita bisa memilih workspace yang kita inginkan dengan cara kita cari klik di sini, atau kita pilih window apa yang ingin kita tampilkan ya. Misalnya aku pengen Magic Wand, aku tampilin di sini, aku bisa masukin ke sini gitu. Nah, window di Adobe Illustrator untuk memilih seperti itu, workspace-nya dinamakan sebagai Studio di Affinity Designer. Studio nih kayak gini. Bisa teman-teman lihat di sini ada studionya. Studio itu maksudnya workspace ya. Tadi Essential Classic, berarti di sini tuh ya sudah otomatis seperti ini teman-teman. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi teman-teman perlu membiasakan diri untuk terbiasa dengan environment mendesain di software Affinity Designer ini, karena meskipun
relatif sama, tetapi ada beberapa panel yang perlu kita tampilkan terlebih dahulu gitu, seperti panel mengedit teks ini. Di sini kan kalau misalnya di Adobe langsung otomatis ada panel edit. Kalau misalnya di sini panel edit itu ada di atas aja gitu. Kalau pengen ditampilin, teman-teman harus ngeklik A di sini karakter. Nah, itu baru tampil. Kita bisa masukkan panel ini ke dalam sini. Oke. Studio dan Workspace di Affinity Designer dan di Adobe Illustrator. Sekarang kita lanjut ke tips nomor 5, yaitu exporting. Andai teman-teman pengen nge-export karya teman-teman atau artwork teman-teman di Adobe Illustrator, pasti teman-teman ngeklik file kemudian export for screen ya. Pasti teman-teman bikinnya itu. Dan di sini pun sudah ada tampilan yang sangat-sangat lengkap menurut aku tentang artwork mana yang pengen diekspor, kemudian dengan formatnya bisa JPG, bisa PNG, dengan scale-nya bisa berapa kali lipat dari ukuran biasanya, dan directory dari hasil akhir artboard yang kita akan ekspor. Sedangkan kalau di Affinity Designer itu cukup unik teman-teman, harus pergi ke Pixel Persona, ke Export Persona maksud aku, yang berada di samping Pixel Persona. Kemudian teman-teman klik dan teman-teman pilih panel slice yang berada di tengah-tengah sebelah kanan sini ya. Jika sudah, teman-teman klik export slice dan pilih directory dari file yang teman-teman pengen ekspor ini. Kalau aku pengen bikin di directory sini, kemudian aku bikin new folder Affinity belajar dan aku ekspor. Oke. Ya, cukup mudah, tapi juga dalam beberapa poin jadi sedikit cukup susah. Ya, pasti ada kekurangan dan ada kelebihan ya, tapi aku lebih suka untuk mengekspor di Adobe Illustrator karena aku udah 2 tahun pakai Adobe Illustrator ya, dan Affinity aku baru pakai 2 mingguan. Jadi nanti mungkin aku akan terbiasa untuk menggunakan Affinity dan fitur ekspornya. Oke, sekian video dari aku. Kalau misalnya ada tips-tips tambahan, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya, bikin channel ini jadi semakin rame. Nah, aku juga pengen ngejelasin, tadi lupa aku bahas kenapa aku milih Affinity Designer ya. Karena Affinity Designer itu adalah software yang environment-nya atau workspace itu sangat mirip, atau bisa dibilang paling mirip dengan software Adobe Illustrator. Makanya software Affinity Designer ini sangat worth untuk kita pelajari bersama-sama. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen supaya kalian gak pernah ketinggalan dari channel Garis Lurus ini. Oke, see you in the next video. Bye-bye.